Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas materi mengenai strategi pembelajaran atau asesmen berbasis pembelajaran daring. Tetapi sebelum kita masuk pada materi pada malam hari ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rinaldi, NIM 2019 34002. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Mungkin kita akan lanjut pada materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti apa yang telah saya sampaikan tadi, materi yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu strategi penilaian guru atau asesmen yang berbasis pembelajaran daring. Jadi sebelum kita masuk pada materi, kita harus tahu apa sebenarnya itu asesmen. Sebelum kita masuk pada itu, kita harus tahu dulu apa itu asesmen. Jadi asesmen itu merupakan sebuah penilaian yang diberikan kepada seseorang. Asesmen ini kalau dalam pendidikan berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang itu sendiri. Yaitu asesmen ini berguna sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat dari Google, asesmen itu berfungsi menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan objektif dari anak tersebut. Oleh sebab itu, kedudukan asesmen ini sangat penting bagi pembelajaran, khususnya asesmen ini khususnya diterapkan oleh seorang guru supaya bisa melihat dan menilai bagaimana sikap muridnya di lapangan, bagaimana proses pembelajaran yang dijalankan di lapangan, apakah dalam pembelajaran yang dilakukan oleh murid tersebut apakah sudah sesuai apa yang diinginkan oleh seorang guru. Jadi dalam mengembangkan pembelajaran siswa tersebut, seorang guru memerlukan asesmen, yaitu asesmen itu adalah sebagai suatu strategi pembelajaran supaya siswa yang diajarkan tersebut dapat memahami apa yang diajarkan. Jadi pembelajaran itu merupakan suatu proses yang bertujuan agar peserta didik
mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, strategi asesmen ini sangat diperlukan oleh seorang guru dalam membentuk seorang siswa, seperti meningkatkan daya belajarnya dan melihat kemampuan seorang siswa tersebut dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi asesmen ini adalah sebuah aktivitas pengumpulan informasi yang tujuannya untuk menyediakan berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan edukasional yang cukup penting. Jadi strategi asesmen ini digunakan untuk memantau pembelajaran yang dilakukan oleh seorang siswa di lapangan. Apakah dalam pembelajaran siswa yang dilakukan di lapangan itu sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh seorang guru. Jadi asesmen ini merupakan sebuah alat yang dipilih untuk mengukur kemampuan seorang siswa dalam melakukan sebuah pembelajaran di kelas atau mengamati apa yang ditugaskan oleh seorang guru di lapangan. Jadi strategi asesmen ini sangat dibutuhkan oleh setiap guru untuk mendidik seorang siswa supaya seorang siswa itu strategi asesmen ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan pembelajaran dan pemantauan seorang guru kepada siswa di lapangan ataupun di dalam kelas dalam melakukan pembelajaran. Jadi bagaimana strategi guru dalam mengembangkan pembelajaran di masa pandemi? Karena di masa pandemi ini seorang guru memiliki keterbatasan untuk memantau seorang siswa karena proses pembelajaran yang dilakukan itu berbasis daring dan tidak bisa dilakukan pemantauan secara langsung oleh guru kepada siswa. Jadi asesmen ini sangat dibutuhkan oleh seorang guru dalam melakukan proses pemantauan terhadap seorang siswa di lapangan dalam melakukan sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang siswa. Jadi asesmen ini merupakan sebuah pelatihan yang diberikan oleh seorang guru kepada seorang siswa untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan oleh seorang guru kepada seorang siswa. Jadi bagaimana caranya seorang guru dalam melakukan sebuah pelatihan kepada seorang siswa, seperti mengamati
apa yang dikerjakan oleh seorang siswa selama di lapangan. Era pandemi ini, seorang guru memiliki keterbatasan dalam melakukan pemantauan kepada seorang siswa karena pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan seorang siswa itu secara daring, dan di situ guru sangat mengalami keterbatasan dalam melakukan pemantauan kepada seorang siswa. Jadi di sini bagaimana teknik dan strategi seorang guru dalam melakukan pemantauan dan memberikan pembelajaran melalui daring. Jadi di sini saya melihat pembelajaran yang diterapkan secara online. Saya di sini melihat pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru secara daring dalam memantau pembelajaran yang dilakukan oleh seorang siswa. Jadi dalam pemantauan tersebut melalui daring, seorang guru banyak memiliki strategi seperti strategi autentik. Strategi autentik ini yang dilakukan oleh seorang guru itu seperti seorang guru menilai proses pembelajaran melalui personal atau individu dari kelompok dan menilai proses melalui pelacakan aktivitas. Strategi yang pertama yaitu autentik, dan strategi yang kedua yaitu strategi assessment for learning di masa pandemi. Strategi assessment for learning ini dia lebih berfokus kepada materi yang digunakan secara esensial sekaligus yang dapat membangun kompetensi siswa, yang dapat membangun kompetensi belajar siswa dan dinilai dalam kondisi aman dalam risiko. Itu strategi yang kedua. Dan strategi yang ketiga yaitu asesmen karakter. Jadi seorang guru dalam melakukan sebuah pemantauan melalui daring dalam memberikan sebuah penilaian kepada seorang siswa, yaitu seperti melihat karakter seorang siswa dalam memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru melalui daring. Apakah dalam proses pembelajaran tersebut seorang siswa tersebut benar-benar memperhatikan apa yang diajarkan oleh apa materi yang disampaikan oleh seorang guru. Dalam penyampaian materi apa yang disampaikan oleh guru itu kadang siswa kurang memahami karena banyak mengalami kendala yaitu seperti jaringan dan masih banyak lagi. Jadi yang saya jelaskan tadi yaitu mengenai teknik asesmen yang diterapkan oleh seorang guru dalam melakukan
pemantauan dan aktivitas pembelajaran secara daring. Jadi teknik tadi terbagi atas 3 tadi, seperti apa yang sudah saya jelaskan. Jadi selama masa pandemi ini kebanyakan seorang guru melakukan pembelajaran secara daring, dan pembelajaran secara daring itu tentunya mempunyai banyak teknik untuk membuat seorang siswa tersebut mengerti dan memahami apa yang telah diajarkan oleh seorang guru. Jadi sekian materi kita pada malam hari ini mengenai strategi penilaian seorang guru dalam pembelajaran daring. Jadi di sini saya menyimpulkan strategi seorang guru dalam melakukan pemantauan kepada seorang siswa di masa pandemi ini melalui daring, yaitu ada berbagai macam teknik, seperti teknik autentik, karakter, dan lain sebagainya. Mungkin materi kita pada malam hari ini cukup sampai di sini.